Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa dan baik dalam segalanya. Amin. Atas bantuannya dengan menekan like dan subscribe, kami sangat berbahagia dan sekali lagi menyampaikan beribu terima kasih. Salah adalah manusiawi. Jika kita melewati jalan-jalan, terutama di kota besar, maka kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai macam kehidupan dan latar belakang. Kita tidak mengenal mereka, namun di dalam hati kita sering bertanya, siapa mereka? Apakah mereka bangsawan, pejabat, atau rakyat biasa? Apakah mereka berbahagia atau berduka dan menderita, dan apakah mereka kaya atau miskin? Dari semua pertanyaan itu, kita tidak akan mendapatkan jawabannya karena memang kita tidak memerlukan. Karena biasanya kita sudah sibuk dengan urusan atau keperluan masing-masing yang menurut kita itu semua jauh lebih penting. Pada suatu pagi di tengah sejuknya udara musim gugur di Marseille, suatu kota pelabuhan di Perancis Selatan, di jalan-jalan tampak begitu padat dan ramai dengan hilir mudiknya manusia. Di tengah keramaian dan kesibukan itu, ada seorang kakek renta yang menyelusuri jalan seorang diri. Jalannya sangat lambat dan lemah, seperti setiap langkahnya dihitung satu persatu. Pandangannya lurus ke depan, kosong, seperti tanpa tujuan, namun di raut wajahnya menunjukkan bahwa dia menginginkan terwujudnya suatu harapan yang sudah lama dia rindukan. Tiba-tiba kakek itu berhenti, diam dan berdiri. Di kanan kirinya orang-orang tetap berjalan hilir mudik dengan tanpa memperhatikannya. Tidak lama kemudian kakek itu jatuh tergeletak di jalan dan tidak sadarkan diri. Baru orang-orang di sekitarnya bereaksi dan berkerumun untuk menonton kakek itu yang sama sekali tidak dikenal. Tak seorang pun berani menyentuhnya sampai akhirnya ada seorang ibu parubaya yang berusaha menerobos ke dalam kerumunan dengan tanpa canggung menolong kakek renta itu. Ibu itu mengusap kepala dan wajahnya untuk mengetahui keadaan kakek itu, yang kemudian dia berkata, "Saya kira bapak ini masih hidup." Dan orang-orang semakin berdesakan, berkerumun hanya karena ingin tahu apa yang telah terjadi. "Mundur, mundur, bapak ini butuh udara," kata ibu penolong yang baik itu. "Ah, dia mabok kali, biarin saja, nanti akan sembuh sendiri," komentar dari salah seorang yang ikut berkerumun, kemudian dia pergi. "Tolong, siapa yang bisa telepon polisi?" kata ibu itu memohon bantuan. Tidak lama kemudian terdengar bunyi sirine dan polisi pun datang bersama dengan mobil ambulans yang kemudian segera menolong kakek itu dan membawanya ke rumah sakit. Masih dalam perjalanan ke rumah sakit, petugas sudah berusaha mencari kartu identitas atau keterangan-keterangan untuk mengetahui siapa kakek itu. Setelah sampai di rumah sakit, kakek itu segera mendapatkan pertolongan dan pemeriksaan. Namun hasilnya dokter menyatakan bahwa kakek itu sudah tidak bisa ditolong lagi. Oleh karena itu, pihak rumah sakit segera berusaha untuk menghubungi anak dari kakek itu.
Dan satu-satunya petunjuk yang bisa menghubungkan kepada anaknya adalah selembar kertas surat yang sudah kumal dan lusuh yang disimpan di dalam saku bajunya. Setidaknya di dalam surat itu tertulis nomor identitas, yaitu 56023 dengan nama Galin J. Adapun pada baris-baris berikutnya hanya sedikit menceritakan tentang kehidupan dan suasana di asrama. Surat tersebut ditutup dengan kalimat yang tulisannya sudah tidak jelas lagi sehingga sulit untuk dibacanya. Ayah, tunggulah saya, dan janganlah bersedih, tidak lama lagi, dan selanjutnya. Sebuah nama dengan nomor identitas dan asrama. Sebenarnya hal itu cukup dan sudah bisa untuk menghubungi anak dari kakek itu. Dengan ramah, seorang suster berusaha bertanya kepada kakek itu, "Pak, apakah surat ini dari putra Bapak?" Dengan susah payah dan bibir gemetar, kakek itu menjawab, "Iya, dari anak saya." Dengan jawaban tersebut, maka suster segera bergegas menuju ke kantor tata usaha rumah sakit dan berusaha menghubungi anak dari kakek itu. Waktu itu di Marseille sudah jam 5 sore, di mana waktunya jam bubar kantor. Setelah hampir 1 jam, akhirnya suster itu berhasil berkomunikasi dengan Kementerian Pertahanan di Paris, di mana petugas kementerian tersebut siap secepatnya untuk membantu dengan sebaik-baiknya. Hal yang penting dan diperlukan sudah dicatat, yaitu nomor identitas, nama, Galin J, dan asrama. Di sana, di ujung Eropa, seorang kolonel segera menandatangani surat keterangan berlibur untuk seorang prajurit yang akan dan harus segera berangkat untuk menemui ayahnya yang berada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Sebuah pesawat ambulan dari Palang Merah membawa prajurit itu sampai ke kota Jenewa di Swiss, yang kemudian pada jam 10 malam dia bisa melanjutkan penerbangannya dengan pesawat terakhir menuju ke Marseille di Perancis. Dan sekitar jam setengah 12 malam, prajurit itu sudah sampai di rumah sakit, di mana kedatangannya sudah sangat ditunggu. Dengan ramah, seorang suster memberi salam kepada prajurit itu dan menjelaskan sesuatu yang perlu, kemudian mengantarnya ke kamar di mana kakek itu dirawat. Tak lama kemudian, suster itu pergi meninggalkan kamar dan membiarkan prajurit itu sendiri bersama dengan sang kakek. Pada awalnya, prajurit itu tampak ragu-ragu, namun akhirnya dia melangkah dengan pasti mendekat ke tempat tidur kakek itu. Pandangan kakek yang sudah kabur tertuju kepada sosok seorang pemuda yang berdiri di depannya dengan berseragam militer. Kakek itu kelihatan bahagia sekali, berusaha tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian prajurit itu duduk di kursi dengan tenang sambil memegang lembut tangan kakek yang sudah lemah dan keriput dengan tangan prajuritnya yang kuat dan kekar. Dia diam tanpa bicara sepatah kata pun.
Beberapa kali kakek itu berusaha untuk berbicara, tapi yang keluar dari mulutnya hanya suara berbisik memanggil nama Jane. Dengan sisa tenaganya, kakek itu berusaha memegang erat tangan sang prajurit, dan sebaliknya prajurit itu dengan lembut selalu memegang tangan kakek itu dan tidak pernah melepaskannya. Prajurit itu sama sekali tidak tidur dan selalu menjaga kakek itu dengan penuh perhatian. Pada saat-saat tertentu datang seorang suster untuk mengontrol jalannya alat infus dan kondisi pasiennya, yang tidak lama kemudian dengan sedikit senyum dia pergi lagi. Dan ternyata prajurit itu telah membuat kakek itu merasa tentram dan bahagia karena bisa terpenuhi impiannya dan terobati rasa rindunya. Akhirnya pada jam 5 pagi tanggal 28 Oktober 1962, kakek itu menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang dan damai di depan seorang prajurit yang telah menjadikan dirinya sebagai pengganti anaknya yang sudah sekian lama kakek itu menunggu dan merindukannya. Prajurit itu membisikkan doa dengan sepenuh hati. Selamat jalan, Pak. Semoga Bapak berbahagia dan akan baik di sana. Amin. Kemudian prajurit itu dengan perlahan melepaskan genggaman tangannya dari tangan kakek itu dan memandang sekali lagi ke wajah kakek yang terakhir kalinya sambil mohon kepada suster. Tolong suster, usahakan secepatnya untuk memberitahukan kepada anak atau keluarganya atas telah meninggalnya bapak ini. Dengan sangat keheranan dan bingung, suster itu bertanya kepada prajurit itu, "Yah, bagaimana maksudnya? Lalu Anda siapa? Bukankah Anda anaknya?" "Bukan, suster. Saya bukan anaknya. Sebelumnya saya pun belum pernah bertemu dengan bapak ini dan saya pun tidak mengenalnya. Dia bukan ayah saya, suster." "Ya Tuhan, tapi mengapa Anda tidak memberitahu kepada kami dari awal bahwa Anda bukan anaknya?" Dengan tenang dan tersenyum, prajurit itu berkata, "Kalau begitu saya minta maaf, suster." Memang dia diam dan tidak berkata apapun ketika dia baru memasuki kamar di mana kakek itu berada. Tentu saja prajurit itu tahu bahwa orang yang terbaring di atas tempat tidur itu bukan ayahnya. Tapi dia melihat dan merasakan bahwa kakek itu sangat mengharapkan kedatangan anaknya. Oleh karenanya, maka prajurit itu memutuskan untuk tetap tinggal di rumah sakit karena dia ingin menunggu dan mendampingi sang kakek tersebut. Ternyata penyebab sehingga terjadi kesalahan atau kekeliruan sedemikian rupa adalah pada administrasi. Nama prajurit yang berhati mulia itu bukan Galen J, melainkan Valen J. Huruf J bukan berarti Jane tetapi Jack West. Dan nomor identitas diawali dengan angka 4 dan bukan angka 5. Dengan keheranan, suster itu memperhatikan prajurit muda yang berumur sekitar 22 tahun. Dengan rambut cepak, mata yang kelihatan mengantuk karena capek perjalanan jauh dan semalaman tidak tidur. Prajurit muda itu telah memberikan perhatian sepenuhnya
beserta doa dan rasa kasih yang tulus untuk mengantar kepergian kakek itu untuk selamanya. Akhirnya prajurit itu pergi meninggalkan rumah sakit dengan hati yang duka, tapi juga bangga dan bahagia karena telah bisa berbuat sesuatu yang mulia. Dengan pandangan yang positif, dia melangkah dengan gagah menuju ke masa depan.